sekali ya. Jadi kira-kira makanan yang sudah kalian sebutkan tadi itu termasuk jenis hidangan apa? Oke, jadi tadi itu ada yang menyebutkan tentang soto. Dan benar, soto itu termasuk hidangan sup. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sup secara lengkap dan santun. Melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menjabarkan fungsi dari sup. Dan peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sup serta menganalisis bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan sup. Kemarin Ibu sudah mengirimkan media interaktif di WA Group. Apakah semua sudah membuka? Sudah. Nah, tadi itu ada yang menyebutkan contoh hidangan sup, yaitu soto. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan soto tersebut? Oke, Mariani silakan. Yang pertama itu ada kaldu, ayam, kentang, telur rebus, seledri, bawang goreng. Ya, bagus sekali ya Mariani. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam pembuatan sup itu dibagi menjadi 4. Ada bahan cair ataupun bahan dasarnya, itu berupa kaldu, baik kaldu putih atau bisa garam, gula, dan daun salam. Oke, dari bahan-bahan tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian dan sudah Ibu tegaskan kembali, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari sup? Apakah ada yang bisa menyebutkan atau fungsi dari sup itu sendiri? Oke, Sudiana. Menambah selera makan, meningkatkan nilai gizi, itu saja yang saya tahu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ya, Subali, silakan. Di sini saya ingin menambahkan fungsi sup selain yang disebutkan oleh Sudiana, yaitu pada jamuan makan berfungsi untuk menetralkan rasa tajam pada appetizer sebelum makanan selanjutnya. Ya, bagus sekali Sudiana dan juga Subali. Oke, selanjutnya apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari sup? Ya, silakan Baby. Saya ada 3 macam sup, yaitu clear soup, thick soup, sama special soup. Oke, satu. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, Sudiana. izin menambahkan jawaban dari Bambi Bu. Itu yang keempat itu ada national soup. Baik, bagus sekali Bambi dan juga Sudiana bahwa jenis-jenis sup itu ada 4. Yang pertama adalah clear soup, lalu thick soup, special soup, dan juga national soup. Clear soup merupakan sup yang dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan pengental. Sedangkan thick soup adalah sup yang menggunakan bahan pengental dan bisa clear soup itu ditambahkan dengan bahan pengental. Lalu untuk special soup adalah sup yang bahan dan juga cara pembuatannya itu dengan cara yang khusus dan istimewa. Jadi kenapa dia digolongkan sebagai special soup? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam golongan clear soup ataupun thick soup. Lalu ada national soup. National soup merupakan sup yang ciri khas dari suatu bangsa ataupun negara. Contohnya itu adalah soto ayam dari Indonesia. Nah, jadi untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai sup, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, dan kalian akan mengerjakan tugas P. Untuk sekarang silakan cari kelompoknya dan tentukan ketua kelompok. Silakan. Baik, apakah sudah semua duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi di proyek kali ini kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya dan membuat perencanaan praktek tentang hidangan sup. Nah, di depan bisa kalian lihat jadwal kegiatan. Yang pertama itu adalah membuat perencanaan praktek, di mana pada tanggal 4 April 2024 itu hari ini dengan waktu 30 menit. Lalu pelaksanaan praktiknya itu di tanggal 11 April 2024 dengan alokasi waktu adalah 3 jam. Dan kalian akan membuat perencanaan praktek itu di LKPD yang akan dibubarkan sekarang. Ya, Harganya itu kan saya nggak terlalu tahu ya berapa harga satunya. Jadi boleh nggak cari di Google? ya, melihat harganya bisa dicek dulu ya. Masih Bu. Baik, mohon perhatian semua. Apakah sudah selesai? Sudah.
kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Baik, Bu. Baik, kami dari kelompok 1 akan membuat yaitu hidangan mushroom soup yang bahan-bahannya di antara lain yang pertama ada mentega 350 gram, bawang bombay 700 gram, daun bawang 700 gram, jamur kancing 1400 gram, kaldu ayam 15 liter, tepung beras 350 gram, tepung terigu 350 gram, susu cair 1200 ml, garam secukupnya, lada secukupnya, krim 600 ml, dan tulang ayam atau ceker 500 gram. Untuk tahap pembuatannya itu yang pertama, tumis bawang bombay dan daun bawang dengan mentega sampai harum. Kemudian yang kedua, masukkan jamur sambil diaduk hingga rata. Yang ketiga, tuangkan kaldu ayam dan air jamur untuk memperkuat aroma. Biarkan hingga mendidih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya tentang hidangan yang akan dibuat oleh kelompok 1? Untuk kelompok 1 bisa kembali lagi ke tempat. Kita kasih apresiasi ya. Baik, karena sudah semua kelompok melakukan presentasi, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apakah kalian semua memperhatikan pembelajaran kita hari ini atau tidak. Jadi apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari sup? Ya, Meli. Izin menjawab. Jadi sup adalah hidangan yang berwujud cair yang dimana terbuat dari rebusan daging ayam ataupun ikan yang ditambahkan dengan sayuran sebagai isian dan juga sebagai aroma dan juga bumbu. Ya, bagus sekali Meli. Jawabannya sudah benar. Berarti Meli memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Tidak, Ibu. Oke, berarti semua sudah paham ya? Karena sudah tidak ada yang bertanya, jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti. Dan sekarang Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Jadi silakan kalian mengerjakan kuis yang sudah ada di media interaktif yang sudah Ibu kirimkan di WA group tersebut. Oke, waktunya sudah habis. Apakah semua sudah selesai? Sudah. Bagaimana nilainya? Sempurna? Sempurna. Sekali semuanya sempurna nilainya. Tepuk tangan dulu. Karena materi kita juga sudah selesai pada hari ini, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum itu untuk Fatih silakan berdoa. Karena tadi diawali dengan berdoa, KPI-nya kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih ya semua, dan ingat juga untuk minggu depan kita akan praktik mulai dari jam 8, dan jangan lupa menggunakan baju praktik lengkap. Baik, Silakan kembali lagi dan beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Bu.